Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan berkat pagi pada pagi hari ini. Yang dimana akan sama-sama memberkati baik saya bahkan Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-42. Kita akan fokus pada ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 42 ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kalau saya mau baca versi terjemahan sederhana Indonesia, di sana dikatakan, pada waktu itu Yusuf adalah pejabat tertinggi di Mesir dan dialah yang berkuasa untuk menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri. Karena itu kakak-kakak Yusuf datang dan bersujud untuk menghormatinya. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita melihat melalui ayat pokok kita pada pagi hari ini, di mana saudara-saudara dari Yusuf, mereka datang ke Mesir karena di mana nantinya mereka akan mengalami yang namanya 7 tahun kelaparan. Kalau kita mau melihat, kita mau belajar, mereka datang ke Mesir bukan karena mereka mau berjumpa dengan Yusuf. Saat itu mereka datang, mereka belum menyadari dan mereka belum tahu bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Yusuf. Di sini kita melihat saudara-saudaranya itu, kalau kita mau ambil secara singkatnya, mereka datang mungkin karena terpaksa, karena keadaan di mana kalau kita melihat di ayatnya yang kedua, kita mundur, dikatakan lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Di sana mereka ke Mesir bukan karena mereka tahu untuk mereka mengadakan mungkin saling meminta maaf. Tapi bagaimana kita melihat mereka sedang juga mengalami yang namanya juga terpaksa karena keadaan, karena akan mengalami yang namanya krisis atau kelaparan. Dan kita perlu tahu bahwa bagaimana saudara-saudari dari Yusuf ini, bagaimana bisa dikatakan mereka juga termasuk penyebab dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Tapi kalau kita mau melihat dari hal positifnya, justru melalui mereka, Yusuf masuk dalam jalur yang membawa dia ke Mesir. Sehingga dan akhirnya Tuhan boleh memakai kehidupan dia. Dia berada di Mesir, dia boleh dipakai oleh Tuhan. Bisa dikatakan dia boleh dapat menyelamatkan banyak orang. Kalau kita mau ambil pelajaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan, dia bekerja lewat keterpaksaan. Saya katakan demikian. Kalau kita lihat saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir bukan karena mereka mau berubah. Bukan karena mereka mau mengakui, mereka mengadakan pengakuan kepada Yusuf. Tapi karena apa? Sudah saya katakan tadi. Ketika mereka mengalami yang namanya keterpaksaan, krisis. Kadang perubahan di dalam kehidupan kita bukan dimulai dari perbuatan baik, dari niat baik kita, tapi juga dari keadaan yang memaksa kita. Tuhan juga pakai hal itu Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin mereka menganggap Yusuf tidak penting, bahkan mereka membuang dia ke dalam sumur, bahkan bukan cuma sampai situ, mereka menjual dia. Sekarang apa? Tuhan boleh mengubah keadaan dari Yusuf. Justru dia boleh melalui kehidupan dia juga boleh menolong saudara-saudaranya yang tadinya pasti namanya kalau dibuang sama saudara sendiri, dijual sama saudaranya, sama keluarganya sendiri, pasti ada di dalam hatinya ada yang namanya kecewa, rasa sakit hati. Tapi
melalui juga kehidupan Yusuf. Tuhan boleh memampukan dia. Makanya firman Tuhan datang pada pagi hari ini. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, karena Tuhan juga bisa memakai siapa saja. Tuhan tidak memandang umur, Tuhan tidak memandang latar belakang kita, Tuhan tidak memandang jabatan kita. Ya benar, Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tapi juga bisa dikatakan bagian dari prosesnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat 6 ini, di bagian akhir kita melihat, jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sujud bukan cuma soal posisi tubuh saat mereka menundukkan bahkan sampai muka mereka menyentuh tanah. Tapi juga kita melihat hati. Kita melihat apakah hati mereka juga merendahkan diri. Mereka mengalami yang namanya perubahan. Mungkin dikatakan di ayat ini mereka sujud bahkan muka mereka menyentuh sampai ke tanah. Mungkin di sini dikatakan sujud secara fisik, mungkin tubuh mereka sujud menyembah, tapi kita tidak tahu hati mereka. Kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati mereka saat itu. Belum tentu ketika mereka sujud di hadapan Yusuf, mereka di situ berubah. Kadang juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita kelihatannya baik, giat di dalam persekutuan ibadah, kita giat di dalam doa, pelayanan. Tapi apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang belum selesai? Mungkin kita memiliki konflik antar sesama kita, keluarga kita, suami, istri, anak, tetangga, semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan itu Dia tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di luar saja, tapi pusatnya Tuhan itu melihat hati kita, di dalam diri kita ini. Kalau kita mau lihat bagaimana di pasal yang ke-37 itu, yang dialami Yusuf. Kalau kita mau lihat pada pasal ke-37 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Itu merupakan mimpi dari Yusuf yang dimana digenapi oleh Tuhan melalui ayat pokok kita pada pagi hari ini. Digenapi dalam pasal 42 ayat yang ke-6 ini. Tuhan benar-benar menggenapi firman-Nya. Walaupun yang sudah saya katakan tadi, jalurnya Yusuf dia harus mengalami yang namanya dibuang, dijual, bahkan dia dipenjarakan dengan tanpa adanya keadilan. Tapi dia memang harus melewati semuanya itu. Kebenaran firman Tuhan tidak hanya ditentukan oleh keadaan hidup kita. Saat kita merasa, saat hidup kita terasa berlawanan dengan yang namanya janji Tuhan, kita sudah menganggap bahwa Tuhan gagal, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak memperhatikan saya. Tapi bisa jadi kita masih ada di tengah-tengah, kita masih berada di dalam perjalanan yang belum selesai proses kita. Kita belum sampai pada finishnya. Seperti contoh kalau kita melihat, kita melihat contoh adonan roti. Mungkin masih di dalam oven, tapi kalau karena kita tidak sabar, mungkin kita sudah lapar, kita keluarkan. Alhasil, pastinya itu belum tentu layak untuk dinikmati. Belum matang, belum siap untuk disajikan. Kalau kita melihat, itu bukan kesalahan dari bahan-bahannya, tapi dari prosesnya yang belum
selesai. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yang merasa Tuhan tidak ada, Tuhan itu gagal, tidak mendengar apa yang menjadi seruan kita. Tapi apa? Kitanya yang terlalu tergesa-gesa. Kita yang mendesak kepada Tuhan, seolah-olah kita yang mengatur waktunya Tuhan. Di situ kita cap, Tuhan tidak pernah ada. Kita mulai menyalahkan Tuhan, dari mulai kita menyalahkan Tuhan, kita mulai jauh dari hadapan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang tadinya kita rajin, giat. Karena Tuhan tidak menjawab doa kita menyalahkan Tuhan, kita mulai jauh dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan, mari kita mau tetap sabar di dalam prosesnya Tuhan. Kita melihat Yusuf tidak ada pengeluhan apa-apa. Ternyata di balik prosesnya yang sungguh luar biasa dialami, ada sesuatu rencana yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan tidak hanya ingin mengubah situasi kita, tapi targetnya Tuhan itu apa? Mengubah isi hati saya, bahkan Bapak, Ibu, Saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh datang mengingatkan kita, menegur kita, bahkan boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.